Hai, ketemu lagi dengan gua Pepep di Monogram Production di segmen naratif. Naratif kali ini akan kembali membahas tentang kasus kriminal yang mendunia. Dan video kali ini gua akan ngebahas tentang Zodiac Killer. Zodiac Killer adalah nama samaran pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di California Utara pada akhir tahun 1960-an. Zodiac membunuh 5 korban yang diketahui di wilayah Teluk San Francisco antara bulan Desember 1968 dan Oktober 1969. Beraksi di pedesaan, perkotaan, dan pinggiran kota. Ia menargetkan 3 pasangan muda dan seorang supir taksi pria. Kasus ini digambarkan sebagai kasus pembunuhan tak terpecahkan paling terkenal dalam sejarah Amerika. Sebelum lanjut, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Monogram. Serial dokumenter Netflix yang tayang perdana pada tanggal 23 Oktober mengkaji bukti baru yang dapat memberikan petunjuk tentang identitas Zodiac Killer yang terkenal kejam. Terdiri dari 3 episode. This is the Zodiac Speaking, mengungkap rahasia baru tentang Arthur Lake Allen, satu-satunya tersangka Zodiac yang telah diidentifikasi polisi secara publik. Siapakah Zodiac Killer? Zodiac Killer yang memproklamirkan diri secara langsung terkait dengan sedikitnya 5 pembunuhan di California Utara dengan 2 korban lainnya yang selamat meskipun mengalami cedera yang serius. Dia mengejek polisi dan membuat ancaman melalui surat yang dikirim ke surat kabar daerah dari tahun 1969 hingga 1974 sebelum tiba-tiba menghentikan komunikasi. Melalui korespondensi itu, dia mengklaim telah membunuh sebanyak 37 orang. Meskipun ada penyelidik intensif dan banyak teori yang berkaitan dengan identitas pembunuh berantai itu, tidak seorang pun pernah ditangkap atas kejahatannya. Dan kasusnya tetap terbuka. Misteri di balik tersebut telah menjadi subjek dari banyak buku dan film, termasuk film Zodiac tahun 2007 yang diakui oleh sutradara David Fincher. Huruf, simbol, dan sandi Zodiac. Pada tanggal 1 Agustus 1969, San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle, dan Vallejo Times Herald masing-masing menerima surat tulisan tangan yang identik dalam amplop tanpa alamat pengirim. Dimulai dengan, "Yang terhormat editor, saya dua remaja pada Natal lalu di Lake Herman." Surat-surat tersebut berisi rincian yang dilakukan Zodiac Killer yang hanya diketahui oleh pelaku. Tersebut mengancam akan melakukan serangan lebih lanjut jika surat-surat tersebut tidak dicetak di halaman depan surat kabar. Setiap huruf ditutup dengan simbol yang terdiri dari lingkaran dengan tanda silang di tengahnya, yang kemudian dikenal sebagai simbol Zodiac Killer. Setiap huruf juga disertai dengan satu bagian dari sandi 3 bagian yang diklaimnya berisi identitasnya. Sementara Departemen Kepolisian Bay Area dengan dukungan FBI bekerja keras untuk melacak. Surat lain segera tiba di San Francisco Examiner. Dimulai dengan, "Yang terhormat redaktur, ini Zodiac yang berbicara." Surat itu juga menjelaskan itu secara terperinci dan mengejek polisi karena tidak dapat memecahkan kodenya atau menangkapnya. Beberapa hari kemudian, guru SMA Donald Harden dan istrinya Betty
berhasil memecahkan sandi tersebut. Saya suka orang karena itu sangat menyenangkan, tulisnya. Itu lebih menyenangkan daripada membunuh binatang liar di hutan karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya. 3 hari setelah pembunuhan zodiak keempat yang diketahui, supir taksi Paul Stine pada tahun 1969, San Francisco Chronicle menerima sepucuk surat yang mengklaim kejahatan tersebut, ditulis dengan cetakan yang tidak menentu seperti surat-surat zodiak sebelumnya. Surat itu memberikan rincian pembunuhan Stine dan disertai dengan sobekan berdarah pada kemeja Stine. Di akhir surat, si merenungkan bahwa ia selanjutnya akan menembak ban bus sekolah dan mengambil nyawa anak-anak saat mereka melompat keluar. Zodiac Killer melanjutkan korespondensinya yang mengejek dengan surat kabar Bay Area, di mana ia menyertakan lebih banyak sandi, mengklaim telah melakukan beberapa pembunuhan lagi, dan mengejek polisi karena tidak mampu menangkapnya. Pada tahun 1974, surat-surat itu berhenti, meskipun penyelidikan terus berlanjut hingga hari ini. Korban 4 serangan terpisah yang melibatkan 7 orang telah dipastikan dilakukan oleh Zodiac Killer. Insiden pertama yang dikonfirmasi terjadi pada malam tanggal 20 Desember 1968 ketika David Faraday yang berusia 17 tahun dan pacarnya yang berusia 16 tahun, Betty Lou Jensen, ditembak di dekat mobil mereka di tempat terpencil di Lake Herman Road di pinggiran Vallejo, California. Polisi bingung, tidak dapat menentukan motif kejahatannya ataupun tersangkanya. Pada pagi hari tanggal 5 Juli 1969, Darlene Ferrin, usia 22 tahun, dan pacarnya Mike Mageau, usia 19 tahun, sedang duduk di mobil yang diparkir di lokasi terpencil di Vallejo. Ketika mereka didekati oleh seorang pria dengan senter, sosok itu melepaskan beberapa tembakan ke arah mereka, menewaskan Ferrin dan melukai Mageau dengan serius. Dalam waktu 1 jam setelah kejadian, seorang pria menelpon Departemen Kepolisian Vallejo, memberi mereka lokasi tempat kejadian perkara dan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan pembunuhan Faraday dan Jensen di tahun 1968. Meski ada bukti yang mencakup sidik jari, deskripsi Mageau, sandi yang dipecahkan, dan gelombang informasi serta petunjuk, polisi tidak dapat melacak Zodiac Killer. Pada malam tanggal 27 September 1969, ia menyerang lagi, mendekati pasangan muda Cecilia Shepard dan Brian Hartnell saat mereka bersantai di bagian terpencil pantai Danau Berisa di Napa County. Mengenakan tudung kepala dan kemeja dengan simbol lingkaran salib, ia mengikat mereka sebelum menyerang mereka dengan brutal. Menuliskan pesan untuk polisi di pintu mobil mereka dan meninggalkan tempat kejadian. Ia kemudian menghubungi Departemen Kepolisian Napa untuk mengaku bertanggung jawab. Shepard dan Hartnell sama-sama dalam kondisi kritis, tetapi masih hidup ketika layanan darurat tiba. Namun, Shepard meninggal karena luka-lukanya tak lama kemudian. 2 minggu kemudian, pada tanggal 11 Oktober 1969, Zodiac merenggut nyawa lagi. Sopir taksi berusia 29 tahun, Paul Stine di kawasan Presidio Heights, San Francisco. Karena pembunuhan itu tampaknya tidak sesuai dengan pola yang dilakukan Zodiac. Awalnya pembunuhan itu dianggap sebagai perampokan hingga San Francisco Chronicle menerima surat yang mengklaim kejahatan tersebut. Setidaknya 5 pembunuhan lainnya secara tentatif dikaitkan dengan Zodiac Killer. Misteri seputar kasus Zodiac juga terus memikat publik
dan telah mengilhami banyak teori mengenai identitas pelakunya, mulai dari yang masuk akal hingga yang tidak masuk akal, termasuk klaim bahwa ia adalah Unabomber Ted Kaczynski atau terbinana Charles Manson, atau bahwa ia akhirnya pindah ke Skotlandia dan melakukan lebih banyak pembunuhan di sana, sebelum menemukan kebahagiaan dan meninggalkan cara-cara jahatnya. Beberapa teori lainnya meliputi Arthur Lake Allen, penulis cerita kejahatan nyata dan mantan kartunis San Francisco Chronicle. Robert Graysmith menulis 2 karya terpisah tentang pembunuhan tersebut, Zodiac tahun 1986 dan Zodiac Unmasked tahun 2002, yang akhirnya mengidentifikasi seorang pria bernama Arthur Lake Allen sebagai tersangka yang paling mungkin. Polisi memeriksa Allen pada tahun 1969 dan 1971, tetapi sidik jarinya tidak cocok dengan sidik jari di tempat kejadian Stein, dan ia tidak pernah secara meyakinkan terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ia ditangkap dan didakwa atas tuduhan pelecehan anak pada tahun 1974 dan akhirnya menjalani hukuman 2 tahun penjara. Allen meninggal pada tahun 1992. Earl Van Bass Jr. Pada tahun 2014, HarperCollins menerbitkan The Most Dangerous Animals of All, karya Gary L. Stewart, di mana ia mengklaim bahwa ayahnya, Earl Van Bass Jr., yang sangat mirip dengan pria dalam sketsa polisi, adalah Zodiac Killer. Ketiga, Louis Myers. Seorang pria lain maju tahun 2014 untuk mengungkapkan bahwa seorang teman bernama Louis Myers telah mengaku sebagai pembunuhnya sebelum kematiannya pada tahun 2002. Beberapa kejadian dalam riwayat Myers cocok dengan kejadian yang berhubungan dengan Zodiac. Tetapi seperti halnya dengan Allen dan Van Bass, tidak ada bukti konklusif. Keempat, berganda. Serial dokumenter Peacock tahun 2023 berjudul Myth of the Zodiac Killer menyatakan pembunuhan tersebut dilakukan oleh banyak orang. Sangat tidak biasa kasus yang sudah lama terpecahkan memiliki informasi sebanyak ini. Namun, jika Anda membaca semua berkas polisi, Anda akan melihat bahwa sangat sedikit yang menghubungkan kejahatan-kejahatan ini, kata sutradara serial Andrew Knopp kepada New York Post. Kasus hari ini, Chipper terpecahkan dan lebih banyak teori. Pada bulan Oktober 2021, sebuah tim yang terdiri dari 40 mantan investigator penegak hukum yang disebut Case Breakers mengklaim telah mengidentifikasi Zodiac Killer. Mereka percaya bahwa Gary Francis Post yang meninggal pada tahun 2018 bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Menurut USA Today, klaim ini sebagian besar bergantung pada bukti DNA yang ditemukan di tempat kejadian pembunuhan Cheri Jo Bates pada tahun 1966 di Riverside City College di California. Selain itu, Case Breakers mengklaim bahwa Post memiliki ukuran sepatu yang sama dengan bekas luka di dahi yang mirip dengan Zodiac Killer, dan bahwa surat-surat kepada pers berisi anagram dari namanya. Namun, polisi tetap bersikeras bahwa Bates bukanlah korban Zodiac Killer yang dikonfirmasi, yang berarti Post tidak dijadikan tersangka. Pada tahun 2022, penulis Jared Kobek menulis buku investigasi berjudul How to Find Zodiac dan menduga identitas pembunuhnya adalah Paul Dorr, seorang pria dari San Francisco Bay Area yang meninggal pada tahun 2007. Ia menemukan bahwa Dorr dan Zodiac menunjukkan ketertarikan melalui tulisan mereka untuk membuat bom rakitan, khususnya dari amonium nitrat dan pupuk, selain memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan tersangka.
Nur juga bekerja di galangan kapal di Vallejo pada saat pembunuhan terjadi. Wow. Wow, wow, wow. Kasus ini hampir 50 tahun belum juga terpecahkan. Gimana menurut kalian, guys? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi. Atau mungkin kalian ada referensi tentang kasus-kasus lain yang mendunia, kriminal dunia yang masih belum terpecahkan dan masih menjadi misteri yang ingin dibahas di monogram, di naratif. Kalian boleh komen aja. Sekian naratif kali ini. Gue Pepet undur diri. Stay safe. Ciao.